Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Karena itu kita mau menaikkan pujian untuk Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh menggerakkan tubuh kami dan melakukan kegiatan kami itu semua karena Tuhan sayang sama kami. Pada hari ini Tuhan, sebagai tanda rasa ucapan syukur kami, Tuhan telah memelihara hidup kami. Kami mau beribadah, mau menyenangkan hati Tuhan, dan juga mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kehidupan kami, hati kami, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bersinar, kita harus selalu bercahaya, kita harus bersaksi dan berbagi. Itu membuktikan kita adalah anak Tuhan. Kita angkatkan pujian Yesus Tuhan. Yesus, Tuhanku.
Tuhan ada dalam diri kita. Tiba sampai kita akan mendengarkan firman Tuhan, semua anak-anak ibu yang ada di TK dan yang di SD, siapkan hati, karena firman Tuhan itu hebat dan luar biasa, yang akan membawa kita kepada kerajaan surga. Untuk itu kita angkatkan pujian, beri syukur, beri syukur. Dan jangan lupa, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa persembahan untuk Tuhan dikumpulkan nanti ke sekolah. Terima kasih. Beri syukur, beri syukur. Shalom, selamat pagi semuanya anak-anak TK, SD, metode 10 Belawan. Nah, hari ini kita kembali beribadah, kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan, kita akan berdoa. Untuk anak-anak semuanya, silahkan ambil sikap berdoa yang baik. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan serta berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik dan berguna buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, anak-anak semuanya, hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Miss ulangi sekali lagi. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Nah, Miss akan baca untuk kita semua. Anak-anak di rumah membaca di rumah masing-masing ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Nah, coba kita ulangi kembali, kita baca bersama-sama apa judul dari nats Alkitab yang telah kita baca, yaitu garam dunia dan terang dunia. Oke? Nah, di sini Miss mempunyai lilin. Nah, ini adalah lilin ya. Nah, ini adalah, anggaplah ini sebuah tempat garam. Ya. Nah, ini lilin, ini garam. Siapa yang tahu fungsi daripada
lilin ini dan garam ini. Nah, Miss yakin kalian semua pada tahu. Lilin gunanya sebagai alat penerang. Sebagai alat penerang di tengah kegelapan. Nah, ini garam. Garam gunanya untuk menjadi penyedap rasa untuk makanan. Nah, ada lagi. Pada zaman dahulu belum ada kulkas. Nah, bagaimana cara untuk mengawetkan makanan? Dengan cara digarami agar makanan yang seperti ikan, daging bisa awet. Itulah kedua fungsi dari benda-benda ini. Oke, nah kemudian Miss akan jelaskan tentang si garam ini. Ini adalah garam. Siapa yang tahu rasa dari garam? Nah, rasanya adalah asin. Tadi Miss katakan garam ini sebagai penyedap rasa yang rasanya asin. Coba kamu pikirkan, jika sebuah masakan atau makanan tanpa garam rasanya akan hambar, ya. Kalau makanan tanpa garam itu rasanya akan hambar. Nah, begitu juga anak-anak TK dan SD metode 10 Belawan. Nah, garam ini kita ibaratkan seperti kehidupan kita. Ketika kita berada di lingkungan sekitar, kita harus menjadi penyejuk, menjadi orang-orang yang berguna. Contohnya di sekitar kita, di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak metode 10 Belawan dituntut untuk menjadi anak-anak yang pembawa damai, kemudian menjadi anak-anak yang tidak mengganggu temannya. Misalnya ada nih di sebuah perkumpulan. Nah, mereka atas kedatangan si temannya ini, mereka senang. Jadi temannya ini membawa kebahagiaan buat mereka, bukan menjadi pembawa malapetaka. Contohnya, dia datang, teman-temannya itu senang, datang si ini. Jadi mereka senang, bukan menjadi suatu hal yang tidak baik. Misalnya datanglah dia kan, dicubitnya jadi pengganggu, maulah dia mukul temannya, contohnya. Itu bukan menjadi garam, tetapi dia menjadi pembawa malapetaka untuk teman-temannya. Kemudian coba kita baca yang di ayat 13 tadi. Di ayat 13, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya di sini anak-anak harus menjadi rasa kepada banyak orang. Anak-anak harus menjadi rasa yang baik untuk orang-orang sekitar. Contohnya tadi, kalau tidak ada garam, suatu makanan itu tidak akan menjadi baik rasanya. Nah, untuk itulah nats ini disampaikan kepada kalian, jika kalian menjadi garam, jadilah garam yang baik. Jadilah penyejuk, pendamai untuk orang-orang sekitar. Jangan ketika kalian bersama-sama dengan teman kalian menjadi orang yang tidak baik, suka mengganggu, suka mencubit. Nah, itulah yang dimaksud dari ayat 13 ini. Kemudian, tadi itu di dalam berteman, bagaimana di dalam keluarga. Pasti di dalam keluarga juga kalian diinginkan orang tua sebagai penerang, sebagai garam. Apa maksud dari itu semuanya? Maksudnya artinya adalah kalian menjadi anak-anak pembawa damai untuk orang tua kalian, untuk keluarga kalian. Jadi anak yang penurut, mematuhi segala perintah orang tua, membantu orang tua di rumah. Nah, jangan membantu orang tua itu meminta pamrih, misalnya meminta imbalan. Kalian disuruh mencuci piring, kalian disuruh
Kalian disuruh menyapu rumah. Nah, dengan tugas-tugas kalian itu kalian meminta imbalan kepada orang tua. Nah, itu bukan menjadi penerang. Coba kita perhatikan. Miss mau tanya, alat-alat atau benda-benda penerang di bumi ini apa-apa saja? Matahari, bulan, bintang, ya kan? Kemudian lilin yang seperti tadi Miss tunjukkan di awal. Nah, itu adalah benda-benda penerang untuk bumi ini ketika gelap. Nah, mereka menerangi bumi sesuai dengan waktunya. Matahari menerangi bumi pada pagi sampai pada siang hari. Kemudian bulan dan bintang pada malam hari. Tetapi mereka bekerja untuk menerangi dunia ini. Mereka tidak meminta imbalan apapun kepada siapapun. Contohnya, jika matahari meminta imbalan kepada kelas 3A, nah apa yang terjadi? Apa yang akan diberikan oleh kelas 3A? Tidak ada. Untuk itu, matahari, bulan, bintang, dan lilin tidak meminta imbalan apapun kepada manusia. Untuk itu, di dalam keluarga, di dalam berteman juga, anak-anak ketika menolong atau membantu seseorang, janganlah meminta imbalan. Menolonglah dengan ikhlas. Lakukanlah segala apa yang bisa kalian lakukan tanpa meminta imbalan. Contohnya ketika kalian di rumah disuruh orang tua menyapu rumah, mencuci piring, ya dikerjakanlah dengan baik. Jangan meminta imbalan. Mak, aku kan tadi udah nyuci piring, bagilah 1.000. Nah, contohnya gitu. Mak, tadi kan aku udah bersihkan jendela, aku mau jajan, bagilah dulu 2.000. Itu namanya meminta imbalan. Bagaimana jika orang tuamu, terlebih lagi mamamu, meminta imbalan ketika melahirkanmu? Ada enggak yang bisa diberikan? Tidak bisa. Untuk itu, melalui NATS ini, anak-anak TK, SD, metode 10 Belawan diajak untuk menjadi anak-anak garam. Contohnya tadi garam apa, Nak? Untuk menjadi penyedap rasa. Ketika kalian datang, kalian menjadi penenang. Nah, tadi penerang apa? Penerang ketika kalian bisa membantu orang-orang banyak tanpa pamrih. Nah, itulah Nats Alkitab atau cerita firman Tuhan yang bisa disampaikan untuk kalian semua. Nah, untuk itu, sebelum mengakhiri khotbah, Miss ada sebuah lagu yang judulnya Anak Terang. Nah, di rumah anak-anak semuanya menyanyikannya dengan baik ya. Nah, untuk sebagai pelengkap khotbah kita kali ini, Miss ada sebuah lagu. Kalian ikuti di rumah ya, judulnya Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun kau pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun kau pergi. Nah, untuk melalui lagu tadi, anak-anak TK SD metode 10 mau kemanapun harus menjadi terang, harus menjadi pembawa berkat, pembawa damai untuk orang-orang sekitar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur buat berkat Tuhan karena kami boleh mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan, anak-anak yang mendengar boleh menjadi pembawa damai, boleh menjadi pembawa berkat untuk orang-orang sekitarnya, untuk orang tuanya, terlebih lagi terhadap Tuhan. Tuhan, biarlah anak-anak tumbuh menjadi orang-orang yang berguna,
Berikan mereka Tuhan kesehatan, panjang umur, serta berkati Tuhan tumbuh kembang mereka menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, menjauhkan mereka dari mara bahaya. Lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika mereka mencari nafkah buat kebutuhan kami, biarlah Tuhan selalu memberikan semangat, memberikan kesehatan Tuhan, agar setiap rumah tangga, setiap orang tua boleh memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya dengan baik. Tuhan Yesus, jika ada Tuhan keluarga kami, orang tua kami, bahkan siapapun Tuhan yang dalam keadaan sakit pada hari ini, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, biarlah Tuhan yang memberikan berkat penyembuhan buat mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami meminta kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terlebih itu Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.